Halo guys, apa kabar semuanya? Nice to see you again. Tachihao. Pada Taiwan Study Series kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang program baru dari pemerintah Taiwan untuk mahasiswa overseas Chinese, yaitu program International Foundation Program atau IFP, dan satu lagi adalah program Key Industry. Oke, kita tidak lama lagi, kita langsung lihat saja apa itu perbedaannya. Oke, yang pertama adalah program International Foundation Program atau IFP. Jadi program ini itu teman-teman, ini boleh dikatakan program 1+4 ya, kuliah di Taiwan. Jadi untuk tahun pertama teman-teman anak-anak itu harus ya belajar bahasa Mandarin dulu ya. Kemudian 4 tahun kemudian itu adalah kuliah seperti biasa ya. Nah, di tahun pertama sesuai dengan aturan dari pemerintahnya adalah tahun pertama itu kuliah wajib belajar bahasa Mandarin ya, kuliah bahasa Mandarin minimal 720 jam dan wajib lolos TOCFL A2. Nah, jadi setelah 1 tahun ini anak-anak akan dites TOCFL-nya harus mencapai A2. Jika tidak, maka akan drop out, langsung pulang ke Indonesia dan tidak bisa melanjutkan kuliah lagi di Taiwan. Nah, di tahun kedua, yaitu setelah dia setelah dia belajar 1 tahun belajar Mandarin ya, atau setara dengan tingkat 1 kuliah ya, itu anak-anak wajib lulus TOCFL B1. Jika tidak, juga akan drop out dan tidak bisa melanjutkannya. Ya, nah tahun ketiga yaitu kuliah seperti biasa dan tahun keempat kuliah seperti biasa. Nah, kemudian ada satu ketentuan yaitu tidak bisa pindah universitas, tetapi bisa pindah jurusan, asalkan jurusannya itu masih dalam 4 bidang yang di bawah ini, yaitu manufacturing, construction, agriculture, dan long-term care. Ya, jadi program IFP ini lebih difokuskan kepada 4 bidang ini, ya. Dan untuk program IFP ini hanya untuk anak-anak atau yang program sarjana S1 ya, anak-anak yang mengambil program S1. Untuk S2 tidak bisa. Nah, keunggulan dari program ini adalah anak-anak akan belajar dulu bahasa Mandarin selama 1 tahun dan kemudian anak-anak sudah memilih dia jurusannya itu apa. Sehingga pada saat anak-anak memilih dia misalkan jurusannya mengambil komputer, maka setelah 1 tahun dia lulus belajar bahasa Mandarin ini, 4 tahunnya lagi yang kuliah ini tuh dia udah pasti belajar komputer. Tidak perlu lagi pusing dengan jurusannya ya. Jadi jurusan yang diambil, yang dipilihnya itu sudah ditentukan dari awal ya, pada saat pendaftaran jalur bersama ya. Nah, kemudian untuk belajar bahasa Mandarin ini ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Saya merasa kalau anak-anak belajar di Taiwan secara serius untuk mencapai target A2 di tahun pertama dan B1 di tahun kedua itu harusnya tidak sulit ya, kecuali anaknya nggak mau belajar. Nah, itu beda lagi ceritanya. Dan di tahun pertama ini anak-anak tidak perlu membayar uang miscellaneous fee, jadi cukup bayar uang sekolahnya saja. Jadi untuk uang lain-lainnya itu tidak perlu dibayarkan ya untuk 1 tahun pertama. Nah, itu keunggulannya. Jadi mungkin di sini ada anak-anak ya atau teman-teman yang bahasa Mandarinnya boleh dikatakan kurang. Nah, saya pikir ini program yang sangat cocok untuk anak-anak ya yang mungkin bahasa Mandarinnya tidak pede atau mungkin kurang baik, untuk belajar dulu 1 tahun belajar bahasa Mandarin untuk mencapai 720 jam ya. Nah, ini menjadi syarat utama sebelum lanjut ke tingkat selanjutnya. Nah, untuk program Key Industry Department ya, itu kuliahnya adalah 4 tahun. Nah, tetapi mulai tahun kedua atau tingkat kedua itu harus memiliki TOCFL B1 ya. Nah, kalau saya pernah tanyakan kepada panitia apa bedanya Key Industry dengan IFP itu, kalau Key Industry tidak seketat IFP. Kalau tadi dikatakan di awal bahwa jika tidak lolos maka akan DO ya, drop out dan pulang ke Indonesia. Tetapi kalau Key Industry itu tidak ya. Jadi anak-anak sekolah memiliki tanggung jawab untuk membuat anak-anaknya itu harus bisa sampai TOCFL B1. Nah, kemudian perbedaan kedua adalah
bidangnya. Jadi kalau untuk IFP ini manufacturing, construction, agriculture, dan long term care. Tapi kalau key industry itu dia lebih fokus ke intelligent machine, biotechnology and medicine, dan green energy technology. Ya, jadi ke bidang-bidang ini yang lebih difokuskannya. Kemudian key industry management department ini bisa untuk S1, S2, S3. Nah, pertanyaan berikutnya, universitas apa aja nih yang menyediakan program IFP dan key industry ini? Ya, nah baiklah. Sebelum ini saya mau jelasin dulu bahwa informasi ini tuh saya mengambil dari website Ministry of Education ini, ya, dengan alamat ini, ya. Nah ini saya translate, saya rangkum, ya, untuk dibahas menjadi seperti ini, ya. Oke, nah sekarang kita mau cari universitasnya ada apa aja nih. Oke, langkahnya adalah teman-teman klik CMN-Han, ya, seperti biasa kita selalu masuknya dari website ini. Hanya satu website saja, ya, dan ini websitenya sangat lengkap. Ya, kalau teman-teman udah lihat dari video saya sudah menjelaskan jalur mandiri, ya, jalur mandiri yang di sini, jalur bersama yang di sini. Nah, sekarang kita mau melihat yang IFP, ya. Nah, karena IFP itu adanya di jalur bersama, maka teman-teman pilihnya yang ini, sama dengan yang teman-teman waktu pilih jalur bersama yang umum, ya. Oke, nah kita pilih ke Guochuanqu, where are you from? Klik Indonesia, ya. Nah, jadi ini menunya sama saja, ya, sama saja. Nah, kemudian di sini pilih sistem pencarian universitas, jurusan dan kuota penerimaan musim gugur 2024, ya, program sarjana. Kita kliknya di sini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang tertarik dengan IFP, teman-teman silahkan klik di menu sebelah kanan ini, yang pojok kanan atas ini, ya. Nah, di sini ada International Foundation Program, tinggal diklik, ya. Maka di sini ada penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, ini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman mau mencari universitasnya apa saja, tinggal klik yang warna biru ini saja, Songchu Chaxun, klik aja, ya. Nanti dia di sini akan muncul, ya, IFP, kemudian jurusannya apa, IFP jurusannya apa, dan seterusnya, ya. Dan ini cukup banyak, ya, universitas yang membuat program ini, ya. Nah, oke. Nah, jika teman-teman mau mencari lebih spesifik, bisa menggunakan keyword search, misalkan bisnis. Jadi cara ini tuh sama seperti teman-teman waktu mencari universitas melalui jalur bersama, yaitu Kerensenqing, jalur 2, ya. Oke, nah kita klik bisnis, search. Oh, maaf, tidak ada ternyata, ya. Information deh, maaf, information, harusnya ada information. Nah, information ada, ya. Berarti ini yang berhubungan dengan information. Oke. Nah, ada beberapa universitasnya, Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian bisa juga melihat application dokumennya. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi karena saya sudah jelaskan cara melihatnya, syarat-syaratnya dan seterusnya itu ada di video saya yang lain. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini semuanya sama persis seperti yang dibahas waktu di video yang lain yang membahas tentang mencari universitas melalui jalur bersama, ya. Oke, saya balik dulu ke sini, ya. Nah, ini adalah IFP, ya, dan sekali lagi ini menurut saya cocok buat teman-teman yang mungkin bahasa Mandarinnya tidak pede atau belum oke lah, ya, tetapi ingin kuliah ke Taiwan. Dan satu hal lagi adalah begitu teman-teman melihat di sini misalkan saya ambil contoh Chinan University, ya. Ini Department of Information Management. Nah, teman-teman begitu pilih jurusan ini, ya, daftar jurusan ini, maka dari awal teman-teman sudah akan masuk ke jurusan ini. Tidak pusing lagi dengan memilih jurusan, ya. Nah, jadi jurusan itu dipilih dari awal, ya, dari awal teman-teman memilih. Karena ada satu program, yaitu teman-teman pilih belajar bahasa Mandarin dulu setahun, setelah setahun baru pilih universitasnya. Nah, kalau ini tidak. Kalau ini universitasnya dan jurusannya sudah ditentukan dari awal. Ya, ini adalah keunggulannya. Oke. Nah, sekarang saya mau balik dulu ke Key Industry Department. Nah, untuk Key Industry ini, ya, teman-teman pilih ke bachelor ini, ya. Kemudian teman-teman klik yang ini, Key Industry Department. Klik satu kali, kemudian search.
Nah, kalau yang warna kuning ini adalah yang Key Industry. Ya, jadi ini adalah universitas yang buka melalui jalur Key Industry. Ya, nah kalau tadi teman-teman perhatikan ternyata ada beberapa jurusan dia buka jalur IFP juga buka jalur Key Industry. Ya, nah silakan teman-teman baca ya, cari dulu di sini. Dan ini kayaknya lebih banyak. Kalau misalkan saya mau mencari misalkan bisnis, kita coba dulu ya, keluar nggak bisnis, ada nggak, kita lihat ya contoh. Jadi maksud saya teman-teman juga bisa menggunakan keyword search ya. Nah ada satu nih ya, Department of apa ini, Gerontological and Long Term Care Business ya. Nah atau yang lainnya. Jadi kalau bisnis, kalau tadi teman-teman perhatikan itu tidak termasuk dalam yang ini ya, yang ini. Jadi dia tidak masuk dalam bidang ini, jadi mungkin tidak ada ya. Oke. Sekali lagi untuk IFP dan Key Industry ini hanya untuk beberapa bidang tertentu saja, bukan semua jurusan dibuka ya. Oke, kita balik dulu ke sini. Nah, silakan nanti teman-teman cari. Nah, untuk application dokumennya silakan teman-teman melihat, sekali lagi melihat video yang pernah saya bikin juga tentang mencari universitas. Di sana akan dibahas secara detail ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa coba ya, apakah bahasa Inggris ada, kita search. Nah, ternyata ada juga ya IFP. Ini adalah Key Industry. Key Industry Department yang menggunakan bahasa Inggris. Ternyata ada juga ya. Tapi di sini mungkin ini Tunghua pakai bahasa Inggris dari negeri, yang lainnya swasta semua. Ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk S1. Bagaimana dengan S2? Untuk S2, teman-teman di atas pilih dulu master. Ya, kemudian silakan pilih Key Industry di sini, kemudian klik ini. Nah, ini adalah jurusan yang Key Industry. Ya, untuk S2, kemudian untuk S3 juga sama, PhD. Kemudian pilih Key Industry Department, kemudian search. Nah, ini adalah program PhD ya untuk Key Industry. Nah, silakan teman-teman mencari ya syarat-syaratnya dan ketentuannya dan jurusannya ya. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk program IFP ya, IFP dan Key Industry itu adalah program di mana tahun pertama ya, atau di awal-awal anak-anak harus belajar bahasa Mandarin ya. Kemudian setelah itu untuk IFP baru bisa kuliah ya, dan hanya terbatas untuk 4 bidang ini saja. Nah, tetapi kalau Key Industry itu lebih longgar ya, tidak seketat IFP di mana yang tahun kedua itu harus DO pulang jika tidak lulus tes, maka Key Industry itu lebih longgar ya, dan dia bidangnya juga berbeda dengan IFP. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Silakan teman-teman, jika teman-teman tertarik dengan kuliah di Taiwan jalur IFP maupun Key Industry ini, silakan teman-teman pilih video yang Taiwan Study. Di sana ada recommendation unit ya, yang siap membantu teman-teman untuk mendaftarkan kuliah di Taiwan ya. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin dari Jawa Barat, saya dari ICATI Jawa Barat dan BKPBM ya, kami siap untuk membantu teman-teman daftar kuliah ke Taiwan. Sekian dulu video tentang IFP dan Key Industry Department. Sampai jumpa, dadah.